Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bantuan biaya pendidikan untuk anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, serta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel gua Rahman maupun yang sudah lama bergabung di channel gua Rahman tetapi belum klik tombol subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar bantuan dari pemerintah. Bantuan biaya pendidikan ini berlaku secara umum, teman-teman. Baik teman-teman dari sekolah umum seperti SD maupun sekolah MI yang dibawa Kemenak dan sekolah pesantren. Jadi ini berlaku untuk semua siswa ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan cara mendaftar bantuan biaya pendidikan untuk anak sekolah. Jadi teman-teman wajib banget untuk nonton video ini sampai akhir. Jadi kita lanjut. Yang pertama yaitu program Indonesia Pintar. Jadi program Indonesia Pintar ini teman-teman dibawahi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, serta Kementerian Sosial. Saya sudah mendapatkan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial program Indonesia Pintar, baik dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar untuk sekolah umum dari Kemendikbud. Jadi kita simak sama-sama teman-teman informasinya berikut. Yang pertama, kita langsung masuk ke tujuan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah. Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk membantu personal pendidikan peserta didik dalam rangka yang pertama, meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal rintisan wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang kedua yaitu mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Kemudian yang ketiga, menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan non-formal. Jadi itu tujuan program Indonesia Pintar untuk pendidikan dasar dan menengah teman-teman. Kemudian yang bisa menerima bantuan biaya pendidikan dari program Indonesia Pintar, yang pertama yaitu peserta didik pemegang KIP, yang kedua yaitu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Kemudian yang kedua, peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Yang ketiga, peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Yang keempat, peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Dan yang kelima, peserta didik yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah. Kemudian yang keenam, peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik dari keluarga terpidana berada di lembaga pemasyarakatan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Jadi itu yang berhak menerima program Indonesia Pintar ini teman-teman.
Untuk pengusulan dilaksanakan dengan tahapan berikut. Tahap 1, data usulan ditutup pada tanggal 31 Maret tahun berjalan. Kemudian tahap 2, data usulan ditutup pada tanggal 30 Juni tahun berjalan. Kemudian tahap 3, data usulan ditutup pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Kemudian tahap 4, data usulan ditutup pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jadi teman-teman bisa mengusulkan kepada sekolah sebelum tanggal 31 Maret, kemudian tanggal 30 Juni, kemudian tanggal 31 Agustus maupun tanggal 31 Oktober. Jadi teman-teman di sini saya akan memberikan cara mengusulkan ke pihak sekolah. Jadi untuk mengusulkan ke pihak sekolah, untuk anak SD sederajat bisa mengumpulkan kartu Indonesia Pintar jika memiliki. Kemudian jika tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor desa maupun kantor lurah. Kemudian siapkan akte kelahiran dan sertakan ijazah TK jika memiliki, kemudian setor ke pihak sekolah. Maka data teman-teman akan input di Dapodik atau di EMIS untuk madrasah. Jadi seperti itu teman-teman cara mengusulkan bantuan PIP baik dari bawahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Jadi ini dia teman-teman besaran biaya pendidikan yang akan diperoleh jika terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaan jumlah dana pada tahun pelajaran semester genap dan semester gazal atau ganjil. Jadi kita lanjut ke besaran biaya pendidikan untuk anak SMA dan SMK. Nah, ini dia bantuan biaya pendidikan untuk sekolah SMA sederajat, kemudian sekolah menengah kejuruan. Oke, kita lanjut. Bantuan biaya pendidikan yang berikutnya yaitu program Keluarga Harapan. Jadi, teman-teman di sini ada kriteria komponen pendidikan. Jadi, di sini untuk anak sekolah dasar sederajat, kemudian anak sekolah menengah pertama sederajat, serta anak sekolah menengah atas. Jadi, itu juga bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Sosial. Oke, kita lanjut. Jadi, salah satu syarat untuk bisa mendaftar program Keluarga Harapan yaitu rentan miskin atau tergolong termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, teman-teman. Kemudian cara mengajukan yaitu teman-teman silahkan bawa kartu keluarga serta KTP orang tua ke kantor desa atau kantor kelurahan. Kemudian meminta agar dimasukkan bagian dari DTKS. Kemudian teman-teman bisa mengajukan untuk penerima program Keluarga Harapan dengan komponen pendidikan, teman-teman. Adapun biaya pendidikan yang akan didapatkan jika mengikuti program ini yaitu kategori pendidikan anak SD sederajat akan mendapatkan 900.000 per tahun yang akan diterima 4 kali dalam setahun. Kemudian kategori pendidikan anak SMP akan mendapatkan 1.500.000 per tahun yang akan didapatkan selama 4 kali dalam setahun. Kemudian kategori pendidikan anak SMA sederajat akan mendapatkan 2 juta setahun yang akan diperoleh selama 4 kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Januari, kemudian April, kemudian Juli, serta Oktober, teman-teman. Jadi, saya berharap informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika informasi ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kalian. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel ini sebelum teman-teman meninggalkan video ini. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.